Halo Sinapsis, gimana kabar kalian hari ini? Kembali lagi bersama saya NIC, orang yang hobinya nyusahin orang tua. Dan untuk yang sekarang saya sudah menambahkan salah satu hobi saya, yaitu menceritakan ke kalian kisah dari film-film pemersatu bangsa. Ya, kalian tahu sendirilah ya. Di awal film kita melihat seorang wanita atau tante-tante yang baru keluar dari mobilnya. Dan dengan tergesa-gesa tante itu masuk ke sebuah bar untuk melakukan pekerjaannya. Lalu, putar dulu intronya. Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Siayu yang berjalan santai sambil meratapi nasibnya yang malang. Diceritakan Siayu ini adalah seorang mahasiswa dan semenjak ibunya meninggal, dia pun bekerja paruh waktu untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Setelah itu dia pun pergi ke bar untuk menemui teman lamanya yang bernama Yansi untuk silaturahmi sambil minum ciu. Anjir nggak tuh? 아버지, 사업 부도 났다. Setelah selesai dia pun pergi ke salah satu tempat karaoke untuk melamar pekerjaan di sana dan dia pun diterima. Dan di hari pertamanya bekerja dia pun disuruh membersihkan toilet dan tiba-tiba seorang tante tanpa rasa malu langsung menerobos masuk ke dalam toilet itu dan diketahui tante ini bernama Yonsu. Dan keluarnya dari toilet, Yonsu ini menggoda Siayu dengan sengaja memainkan kerah bajunya. Dan terlihat Yonsu yang sudah mulai tertarik dengan Siayu di pertemuan pertamanya. Pada saat Siayu membersihkan gelas, dia pun diperintahkan bos untuk mengecek ruangan nomor 1 dan memastikan situasinya di sana. Dan ketika Siayu membuka kamar, ternyata dia melihat Tante Yunsu yang sedang asik bermain kucek-kucek hotahe dengan seorang biduan. Di sini Siayu memberitahu biduan itu bahwa waktu sewa kamarnya sudah habis dan menyuruh biduan itu untuk pergi. Sebelum pergi di sini biduan itu menyusupkan uang tip kepada Yunsu, tapi di sini Yunsu malah memberikan uang itu kepada Siayu. Anjir nggak tuh? Keesokan harinya Yunsu yang baru datang ke tempat kerja meminta bantuan kepada Siayu untuk membelikannya stocking ke toko terdekat karena di mana stocking miliknya itu sudah hampir rusak. Dan kembalinya dari toko, Siayu pun memberikan stocking itu kepada Yunsu. Dan parahnya lagi, Yunsu di sini memasang stocking tersebut tepat di hadapan Siayu, yang dimana hal itu membuat Siayu hanya bisa menelan ludah saja. Setelah itu Yunsu meminta bantuan ke Siayu untuk memijat kakinya. Tidak ingin membuang kesempatan di sini, Siayu langsung saja memijat dari bawah sampai ke atas dan ke atas dan ke atas. Tidak ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya, di sini Yongsu pun keluar dan langsung meminta cuti dengan bosnya itu. Tapi mengingat Yongsu ini adalah orang yang berperan penting dalam bisnisnya itu, di sini bos memberi Yongsu sedikit uang agar Yongsu tidak mengambil cuti. Dan di sini dia juga menyuruh Siayu untuk mengantar Yongsu pulang dengan menggunakan mobil pribadinya. Singkat cerita mereka pun sampai dan karena Yongsu ini kelelahan, dia pun tertidur di mobil. Setelah itu Siayu pun kembali menemani Yongsu berjalan ke rumahnya. Dan yang membuat saya heran di sini, kenapa nggak sekalian aja pakai mobil sampai depan rumahnya? Kan bisa hemat waktu. Dan keesokan malamnya saat sedang bekerja, Siayu pun dikejutkan dengan kedatangan Yansi yang dalam keadaan mabuk. Dan di sini Yansi berniat ingin menyewa sebuah ruangan yang lengkap dengan buruhnya. Dan di dalam sebuah ruangan Yansi pun langsung meminta izin untuk mengambil seseorang bernama Sina darinya. Karena Yansi mengira Sina itu adalah pacar dari Siayu. Tapi di sini Siayu menjawab bahwa ia tidak ada hubungan apa-apa dengan Sina.
Belum sempat menyelesaikan pembicaraan, di sini si Ayu pun dipanggil oleh bosnya. Di luar terlihat dari Yongsu yang sudah siap untuk melayani tamu, menyapa si Ayu yang sedang berdiri di meja kasir. Karena si Ayu ini hanya diam, dia pun melanjutkan langkahnya ke sebuah ruangan. Dan ternyata, dia pun tidak bisa berkata-kata ketika melihat Yanxi yang berada di dalam ruangan itu dalam keadaan mabuk dan tidak berdaya. Setelah itu Yongsu pun memberitahu si Ayu tentang hubungannya dengan Yanxi adalah ibu dan anak. Tidak ingin diketahui oleh anaknya karena dia bekerja di sini, dia pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. 아니야, 괜찮아. 이래. Singkat cerita, si Ayu pun mengantar Yanxi pulang ke rumahnya dan untuk berterima kasih karena telah mengantar anaknya pulang, di sini Yongsu pun mengajak si Ayu minum ciu. 같이 오게 됐어요. Dan dalam posisi mabuk, Yongsu pun menceritakan kehidupannya yang pahit sampai dia melakukan pekerjaan seperti itu. Dan ketika Yongsu akan ke kamarnya, dia pun dipeluk dari belakang oleh si Ayu dan di sini si Ayu pun mengungkapkan semua perasaannya kepada Yongsu. Tahan. Jangan ambil sabun dulu guys, karena ini belum waktunya untuk push rank ya. Karena masih banyak usaha yang harus dilakukan oleh si Ayu ini. Hehe. Oke lanjut, keesokan harinya si Ayu mengajak Yongsu jalan-jalan ke taman. Ya, hitung-hitung charper dikit lah biar dapat jatah. 자전거 재밌겠다. 이렇게 자전거. Singkat cerita, sepulangnya jalan-jalan, si Ayu pun mengantar Yongsu sampai ke kamarnya. Dan ya, seperti biasa, di sini mereka pun melakukan pembuahan pertamanya dari sejak mereka pertama kali bertemu. Dan ini baru dinamakan modal dikit, untungnya banyak. Hai. Dan keesokan harinya ketika sedang memasak, Yongsu dikejutkan dengan anaknya yang pulang dengan membawa seorang gadis cantik yang imut dan pink. Kayaknya sih. Dan ini dia Shina yang saya ceritakan di pertengahan scene tadi. Dan di sini ekspresi Shina langsung berubah ketika melihat si Ayu yang juga berada di rumah itu karena mengingat dulu Shina dan si Ayu ini pernah berpacaran. 아니야, 밖에 있었어. 우리 다 친구야? Setelah memperkenalkan Shina ke ibunya, di sini Yanxi pun langsung membawa Shina ke kamarnya dan seperti dugaan kalian, mereka pun melakukan adegan mantap-mantap. Anjay. Tapi di sisi lain, si Ayu yang mengetahui Yanxi membawa Shina ke kamarnya, di sini dia langsung saja ke dapur dan melakukan mantap-mantap dengan Yongsu. Anjir nggak tuh? Dan setelah semuanya selesai bermantap-mantap dengan durasi yang sama, mereka pun makan bersama. 까지 맞았는지 모르겠네요. 무슨 말씀을요? 너무 Dan di tempat kerja terlihat dua rentenir yang memesan jasa dari Yongsu ini mengancam Yongsu agar cepat membayar hutangnya. Dan ketika si Ayu datang, rentenir itu pun keluar tanpa memberitahu si Ayu apa yang terjadi. 신경 쓰지 마. 알았지? Singkat cerita, ketika akan pulang bekerja, si Ayu mendengar suara teriakan Yongsu dari sebuah kamar. Takut terjadi apa-apa dengan Yongsu, di sini dia pun bergegas ke sumber suara itu sambil membawa sebuah sapu. Dan benar saja, ketika Yongsu akan dientoi paksa oleh rentenir itu, dia pun langsung memukul kepala rentenir itu dan di sini rentenir itu langsung pingsan. Setelah itu dia pun langsung mengantar Yongsu pulang ke rumahnya dan tidak lupa juga dia mengambil jatah enak-enak di sini. Anjay. Keesokan harinya ketika bangun tidur, si Ayu pun tidak menemukan Yongsu di rumah itu. Mendapat firasat yang buruk, di sini dia langsung saja mencari Yongsu ke tempat kerjanya. Dan benar saja, ketika membuka salah satu ruangan, dia pun melihat Yongsu yang sedang dientoi dengan kasar oleh rentenir yang kemarin. 나쁘지 않다고 했잖아요. 그지?
Tidak tahan lagi melihat Yongsu atau pacarnya itu dientoy dengan paksa, dia pun pergi ke dapur untuk mengambil pisau dan kembali ke ruangan tersebut. Dan tanpa basa-basi lagi di sini, dia pun langsung membunuh rentenir itu. Sejak saat itu, Xiaoyu pun tidak pernah terlihat lagi, di mana hal itu membuat Yongsu sangat merindukannya. Pesan saya, janganlah menyukai ibu dari teman kalian, karena jika bapaknya tahu, bisa kelar hidup kalian. Hehe. Sampai jumpa di video berikutnya.